Yo, what's up guys, para pecinta kuliner dan petualang rasa. Kali ini Mimin akan menjelajahi kekayaan kuliner Asia Tenggara, khususnya sarapan. Siapa sih yang tidak suka sarapan? Itu adalah waktu yang paling pas untuk memulai hari. Dan di Asia Tenggara, sarapan bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga sebuah pengalaman budaya yang tak ternilai coy. Sebelum kita menjalani 5 hidangan sarapan khas dari negara-negara di Asia Tenggara, mari kita bicara sedikit tentang betapa beragamnya tradisi sarapan di kawasan ini coy. Dari nasi yang harum hingga mie yang lezat, setiap negara memiliki cara unik untuk menyajikan sarapan. Selain itu, sarapan di Asia Tenggara seringkali menjadi simbol kehangatan keluarga, berbagi dan kebersamaan. Misalnya, di banyak rumah, sarapan adalah saat di mana semua anggota keluarga berkumpul sebelum memulai aktivitas harian mereka. Berkat iklim tropis dan bahan-bahan lokal yang melimpah, makanan di Asia Tenggara kaya akan rasa dan sangat menggugah selera coy. Dengan bumbu-bumbu aromatik, sayuran segar dan bahan protein yang beraneka ragam, sarapan di sini adalah cara yang sempurna untuk memulai hari dengan energi positif. Nah, mari kita lihat 5 hidangan sarapan ikonik dari Asia Tenggara yang tidak boleh kalian lewatin coy. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari kami cuy. Terima kasih. Mari kita mulai dari tanah air kita, Indonesia. Negara dengan beragam suku dan budaya yang pastinya memiliki hidangan sarapan yang sangat menggugah selera. Ya, kalian betul sekali, yaitu nasi goreng. Siapa sih yang tidak kenal dengan nasi goreng? Ini adalah hidangan yang sangat populer, bukan hanya di Indonesia, tapi juga banyak di negara lainnya guys. Nasi goreng terbuat dari nasi yang digoreng dengan bumbu-bumbu yang khas seperti kecap manis, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Apa yang membuat nasi goreng begitu istimewa adalah fleksibilitasnya cuy. Kalian bisa menambahkan berbagai bahan seperti telur, ayam, udang, atau sayuran sesuai selera kalian aja guys. Ini adalah hidangan yang penuh warna dan cita rasa, sempurna untuk memuaskan selera siapapun cuy. Biasanya nasi goreng disajikan dengan pelengkapan seperti kerupuk yang renyah dan acar yang segar. Bayangin aja guys, saat kalian menikmati sepiring nasi goreng yang wangi, kalian merasakan setiap gigitan yang kaya rasa, memadukan manis, pedas, dan sedikit asin. Nasi goreng adalah contoh sempurna dari kekayaan kuliner Indonesia yang dapat ditemukan di hampir setiap sudut tanah air kita guys. Dan jika kalian berpikir bahwa nasi goreng hanya bisa dinikmati di pagi hari, kalian salah. Hidangan ini sering disajikan sepanjang hari, bahkan di malam hari sebagai makanan ringan. Jadi jika kalian pergi ke Indonesia, jangan ragu deh buat mencicipi nasi goreng kapan aja guys. Oh ya, dan satu hal lagi yang perlu diingat cuy, setiap daerah Indonesia memiliki cara unik dalam menyajikan nasgor. Jadi kalian akan menemukan banyak variasi yang menarik di setiap daerahnya cuy. Sekarang mari kita lanjut ke negara tetangga, yaitu Malaysia, yang dikenal dengan hidangan sarapan nasionalnya yang sangat terkenal, yaitu nasi lemak coy. Jika kalian menginginkan sarapan yang mengenyangkan dan kaya rasa, nasi lemak adalah pilihan yang sempurna buat kalian coy. Nasi lemak terbuat dari nasi yang dimasak dengan santan, memberikan rasa krim yang lezat dan aroma yang menggugah selera. Nasi ini disajikan dengan berbagai pelengkap yang menggoda, termasuk sambal yang pedas, telur rebus, kacang goreng, ikan bilis, dan irisan timun. Dan jika kalian merasa lapar, kadang-kadang nasi lemak juga disajikan dengan daging atau bahkan ayam goreng ya guys. Hidangan ini adalah perpaduan sempurna antara rasa pedas, gurih, dan segar. Sambal yang pedas memberikan sensasi hangat, sementara santan menambah kelezatan nasi. Sarapan dengan nasi lemak pasti akan membuat hari kalian dimulai dengan penuh energi. Di Malaysia, kalian bisa menemukan nasi lemak di hampir semua warung makan, restoran, bahkan di kedai jalanan coy. Dan inilah yang menarik, nasi lemak tidak hanya bisa dinikmati sebagai sarapan, tetapi juga sebagai hidangan utama sepanjang hari. Setiap suapan adalah petualangan rasa yang membawa kalian merasakan budaya Malaysia. So, pastikan untuk mencicipi nasi lemak saat berkunjung ke Malaysia. Selanjutnya kita ke Thailand untuk menjelajahi hidangan sarapan yang lembut dan hangat, yaitu jok. Iya, jok cuy. Jok adalah bubur nasi yang populer, mirip dengan bubur yang dapat kalian temui di banyak negara Asia lainnya. Hidangan ini biasanya disajikan dengan daging cincang yang bisa berupa ayam atau babi dan dihias dengan irisan daun bawang serta sedikit jahe. Lalu apa yang membuat jok begitu istimewa adalah kelezatan dan kelembutannya guys. Ini adalah pilihan yang sangat nyaman buat sarapan.
terutama di pagi yang dingin. Anjay. Di beberapa tempat orang juga menambahkan telur mentah atau telur rebus di atasnya, menambah rasa tekstur yang menarik. Jok biasanya dilengkapi dengan bumbu seperti kecap, saus, cabai, dan minyak wijen yang memberikan sentuhan ekstra pada hidangan ini. Menikmati semangkuk jok di pagi hari akan memberi kalian rasa yang sangat puas. Di Thailand, sarapan bukan hanya sekedar mengisi perut doang, tetapi juga cara untuk mengawali hari dengan baik. Dan jika kalian ingin merasakan pengalaman kuliner yang lebih mendalam, cobalah mencari jok di pasar lokal, di mana kalian bisa melihat bagaimana cara penjual menyajikannya dengan penuh cinta. Mari kita lanjut ke Filipina, di mana kita akan menemukan hidangan sarapan yang terkenal dan sangat menggugah selera, yaitu tapsilog. Tapsilog adalah singkatan dari 3 komponen utama hidangan ini, tapa, sinanggag, dan itlog. Tapa adalah daging sapi yang diawetkan dan direndam dalam bumbu manis dan asin sebelum digoreng. Sementara itu, sinanggag adalah nasi goreng yang biasanya diolah dengan bawang putih, menambah aroma yang lezat dan tidak ketinggalan. Ada telur yang biasanya disajikan setengah matang atau tidak digoreng sama sekali. Gila banget. Hidangan ini sering disajikan dengan cuka sebagai pelengkap, memberikan rasa asam dan segar yang sempurna untuk melengkapi rasa daging dan nasi. Tapsilog adalah pilihan yang sangat mengenyangkan dan menjadi favorit di kalangan penduduk lokal. Kalian bisa menemukan di warung makan yang buka sepanjang hari, jadi jangan ragu buat mencobanya kapan aja ya guys. Dan inilah yang menarik dari tapsilog cuy, bukan hanya sekedar sarapan doang, tetapi juga sering dinikmati sebagai makanan ringan atau bahkan makan malam. Rasanya yang kuat dan kaya akan membuat kalian merasa terpuaskan. So, jika kalian berkunjung ke Filipina, pastikan deh buat cicipi tapsilog ini dan rasakan kenikmatan kuliner yang ditawarin ini. Terakhir, mari kita ke Vietnam dan menjelajahi hidangan sarapan yang tidak kalah terkenal, yaitu pho. Meskipun sering dianggap sebagai hidangan utama, pho juga banyak dijadikan sarapan di Vietnam. Dan tidak heran, karena pho adalah sup mie yang kaya rasa dengan kaldu yang beraroma. Pho terbuat dari mie beras yang disajikan dengan kaldu yang biasanya terbuat dari daging sapi atau bahkan ayam. Ini adalah hidangan yang menyegarkan dan memberikan kombinasi rasa yang luar biasa untuk menambah cita rasa. Pho dilengkapi dengan rempah-rempah segar seperti daun basil, daun mint, irisan cabai, serta tambahan saus sambal dan jeruk nipis. Menikmati semangkuk pho di pagi hari adalah pengalaman yang tidak bisa kalian lewatkan sih cuy kalau saat lagi di Vietnam. Setiap suapan adalah perpaduan rasa yang menggugah selera dan membuat kalian merasa seger gitu. Pho bukan hanya makanan, tetapi juga bagian dari budaya Vietnam yang amat dalam sih. Kalian juga bisa menemukan pho di warung makan, restoran, atau bahkan gerobak makanan di pinggir jalan coy. Sekarang, setelah menjelajahi 5 hidangan sarapan yang ikonik dari Asia Tenggara, mari kita renungkan sejenak. Sarapan di kawasan ini bukan hanya sekedar makanan doang cuy. Ini adalah cerminan dari budaya dan tradisi kuliner yang kaya. Dari nasgor yang menggoda selera di Indonesia hingga pho yang segar di Vietnam, setiap hidangan memiliki cerita dan keunikannya sendiri. Jadi jika kalian berkesempatan untuk menjelajahi negara-negara di Asia Tenggara, jangan lewatin deh untuk mencicipi sarapan khas mereka. Setiap suapan adalah perjalanan rasa yang akan membangkitkan selera kalian dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan gak sih? Dan sebelum Mimin tutup, Mimin ingin menekankan nih bahwa meskipun kita telah membahas 5 hidangan sarapan, masih banyak lagi kok hidangan menarik lainnya yang menunggu untuk dieksplorasi. Asia Tenggara adalah surganya kuliner yang menawarkan beragam cita rasa. So pastikan untuk terus mencari dan mencoba hidangan-hidangan baru kalau ada uangnya ya cuy. Terima kasih yang telah menonton hingga akhir. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video kami, silahkan klik like di bawah dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari kami. Terima kasih, see you, bye-bye.